لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia adalah salah satu tokoh Quraisy yang kaya raya. Namun jabatan dan hartanya membuatnya buta terhadap kebenaran. Dengan kerasnya, ia menentang dakwah Rasulullah SAW. Hingga budaknya yang bernama Bilal pun menyebutnya sebagai kepala kekafiran. Suatu ketika, Bilal bin Rabah pernah berkata, "Lebih baik aku mati daripada aku meninggalkan agama Allah." Meskipun aku ini budak milik tokoh Quraisy terkejam, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah pemimpin bagi suku Jumah, yaitu salah satu klan dari suku-suku besar Quraisy di kota Makkah. Posisinya sejajar dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Keahliannya sebagai saudagar membuatnya dikenal sebagai seorang hartawan. Maka dengan jabatan dan kekayaan yang dimiliki, tak ada yang berani mengganggu hidupnya. Hingga saat datang tugas kenabian pada Muhammad SAW, disinilah percecokan antara suku-suku Quraisy mulai terjadi. Saat Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, Umayyah bin Khalaf serta pemimpin Quraisy lainnya merasa terusik. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW hanya membuat sensasi untuk merebut kepemimpinan Quraisy. Berbagai strategi pun diatur untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Umayyah pun mengusulkan agar melakukan penyiksaan terhadap kaum lemah. Berkatalah Umayyah, "Pendapatku, kita hina dia dan pengikutnya, sehingga mereka kembali mengikuti kita dan meninggalkan Muhammad. Aku mulai dari Bilal, yaitu budakku. Dia telah menjadi pengikutnya Muhammad bin Abdullah." Kemudian Umayyah menemui Sayyidina Bilal bin Rabah dan berkata, "Dari mana saja kau wahai Bilal?" Sayyidina Bilal menjawab, "Aku pergi menyelesaikan urusanku." Umayyah menimpali, "Sejak kapan kamu punya urusan? Kembali ke tempatmu. Kita lihat apa yang aku lakukan kepadamu besok." Dengan kebingungan, Sayyidina Bilal bertanya, "Ada apa rupanya? Apa aku melakukan sesuatu?" Umayyah menjawab, "Kau memang telah melakukan sesuatu. Cepat kembali ke tempatmu. Kita akan lihat apa akibatnya jika seorang budak melawan tuannya." Sayyidina Bilal berkata, "Aku tidak paham apa yang kau katakan wahai tuanku." Keesokan harinya, Sayyidina Bilal diikat dengan rantai dan diseret ke jalanan. Namun, kebiadaban Umayyah yang memaksakan budaknya meninggalkan kepercayaan yang dibawa Rasulullah SAW sama sekali tak menggoyahkan iman Sayyidina Bilal bin Rabah. Umayyah berkata, "Kau harus tinggalkan agama Muhammad. Kalau tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku akan membunuhmu." Sayyidina Bilal berkata, "Aku rela mati 1000 kali daripada harus keluar dari agama Allah, Allah yang Maha Esa." Sayyidina Bilal tetap istiqamah meskipun diancam. Umayyah bin Khalaf berkata, "Tinggalkan agama Muhammad dan kembali pada agama Quraisy." Bilal menjawab, "Demi Allah, tak akan aku lakukan meskipun aku dibunuh." Berkata Umayyah, "Maka aku akan membunuhmu." Sahabat mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengetahui perlakuan Umayyah, datang untuk membebaskan Bilal. Abu Bakar berkata, "Celakalah kau wahai Umayyah. Betapa kerasnya hatimu, kau tidak mengasihani orang ini." Kemudian setelah lamanya bertransaksi antara Abu Bakar dan Umayyah, akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dengan cara membelinya dari Umayyah. Harta yang ditawarkan Abu Bakar membuat Umayyah dengan mudah melepaskan Bilal bin Rabah. Atas tabiat Umayyah yang suka mencela muslimin dan gemar mengumpulkan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dengan turunnya surat Al-Humazah. "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak.
Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9. Akan tetapi, peringatan ini tak juga menyadarkan Umayyah. Menjelang musim haji, Umayyah dan pemimpin Quraisy lainnya kembali mengatur siasat agar pengikut Nabi Muhammad SAW tak kian bertambah. Maka saat musim haji tiba, Umayyah beraksi mempengaruhi jamaah yang datang agar mengabaikan ucapan Rasulullah SAW. Umayyah berkata, "Wahai masyarakat Bani Tamim, sesungguhnya Muhammad itu adalah ahli sihir. Dia memisahkan kami dari anak istri kami. Maka kalian jangan dengarkan ucapannya. Kalimatnya mengandung sihir yang mampu memecah belah kalian. Maka jangan kalian duduk bersamanya dan mendengar ucapannya." Tak hanya itu, Umayyah pun menantang Rasulullah SAW agar menunjukkan mukjizat untuk membuktikan kenabian. Umayyah berkata, "Wahai Muhammad, jika kau tak menerima apa yang kami tawarkan, maka sesungguhnya kau telah mengetahui bahwa kalian semua tinggal di negeri yang gersang. Maka mintalah pada Tuhan yang mengutusmu agar menjadikan gunung yang gersang ini sebagai sumber kehidupan. Berikan negeri ini sungai yang mengalir seperti sungai di Syam dan Irak." Dalam suatu riwayat dijelaskan, Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut kepada salah seorang sahabat mulia. Kemudian sahabat itu menyampaikan kepada Umayyah, "Rasulullah mengatakan kepadamu, bukan untuk itu aku diutus. Aku datang untuk menyampaikan perintah Allah pada kalian. Siapa yang menerimanya akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, aku akan sabar. Allah yang menghakimi kita semua." Umayyah berkata, "Maka buatlah gerhana bulan, sebagaimana kau yakini bahwa Tuhanmu akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Kami tidak akan beriman hingga kau melakukannya." Sahabat mulia menjawab, "Rasulullah mengatakan kepadamu, semua kembali kepada Allah. Jika Dia mau, Dia akan lakukan. Apakah kami harus beriman pada malaikat, padahal dia adalah anak perempuan Tuhan? Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kami tidak akan beriman hingga kau datang bersama Tuhanmu dan malaikatnya," ujar si munafik Umayyah bin Khalaf. Tapi Rasulullah SAW dengan tegas menolak permintaan Umayyah. Maka puncak kemarahan Quraisy terjadi di tahun kedua Hijriah. Saat itu kota Mekah mendapat kabar bahwa kafilah dagang mereka dimata-matai pasukan Muslim yang ingin mengambil kembali harta mereka. Seketika itu juga Abu Jahal mengerahkan 1000 pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Muslimin Madinah di Bukit Badar. Umayyah yang pernah mendapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa dirinya akan tewas terbunuh, sebenarnya enggan meninggalkan Mekah. Tapi gengsinya dengan pemimpin Quraisy lainnya mengalahkan ketakutannya. Ia pun berangkat ke medan pertempuran Badar. Perang Badar menjadi saksi dari kebenaran ucapan akan terbunuhnya Umayyah. Meski jumlah pasukan Muslim hanya sepertiga dari pasukan Quraisy, mereka kewalahan mengalahkan pasukan Muslimin. Umayyah yang posisinya juga terjepit sempat mendapatkan perlindungan dari teman Muslimnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Tapi keberadaan Umayyah terlanjur diketahui mantan budaknya, yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bin Rabah menghunuskan pedangnya kepada musuh Islam yang selama ini menghina Rasulullah SAW dan merendah-rendahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Umayyah bin Khalaf mati di tangan Bilal bin Rabah, orang yang dulu dianggap hina, orang yang dulu hanya budak yang tidak berarti di matanya. Sekarang dia mati di tangan orang yang dianggap hina di matanya. Begitulah Allah menghinakannya di dunia, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan membawa iman, kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan iman,
dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan iman. Ya Allah, tetapkanlah kami dengan iman. Keluarkanlah kami dari dunia bersama iman, dan tundukkanlah kepada kami di antara bangsa jin beserta iman. Ya Allah, hindarilah kami dari cobaan dunia dan azab akhirat, kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa mereka dengan rahmat Engkau, wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.